Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA bro, siapa nih yang kangen sama aku? Makanya tonton videonya sampai akhir ya. Jangan pindah channel loh. Wali Songo memiliki keistimewaan sendiri. Tak hanya piawai dalam berdakwah, tetapi juga memiliki karomah dan karisma, sehingga membuat Wali Songo dihormati dan disegani. Untuk kali ini kami akan membahas mengenai salah satu Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Mari kita simak. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Sunan Ampel merupakan putra dari pasangan Maulana Malik Ibrahim dan Dewi Chandrawulan. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi di negeri Champa. Champa adalah suatu negeri kecil yang terletak di Kamboja. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa negeri itu terletak di daerah Aceh yang dinamakan Jempa. Di waktu kecil Sunan Ampel diberi nama Said Muhammad Ali Rahmatullah. Kemudian setelah pindah ke Jawa Timur, beliau dipanggil Raden Rahmat atau Sunan Ampel oleh masyarakat. Nama Ampel sendiri diambil dari tempat tinggalnya yang dekat Surabaya. Dilihat dari keturunannya, Sunan Ampel merupakan keturunan darah biru atau ningrat. Tak hanya itu, beliau juga merupakan keponakan dari Raja Brawijaya Majapahit. Akan tetapi beliau tidak terlena dan tak kabur akan statusnya tersebut. Justru beliau lebih giat mensyiarkan agama Islam. Posisi Sunan Ampel yang sangat tinggi membuatnya berpengaruh cukup kuat di kalangan bangsawan Majapahit. Ketika beliau berjasa mendidik akhlak keluarga kerajaan Majapahit, beliau diberi hadiah tanah dari Raja Majapahit dan konon didirikannya sebuah masjid di wilayah Ampel Denta. Sunan Ampel atau Raden Rahmat merupakan sosok ulama teladan sekaligus waliun min auliyaillah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Metode dakwah Sunan Ampel berbeda dengan metode dakwah Sunan Kalijaga atau Sunan Muria yang menggunakan pendekatan seni dan budaya Jawa. Beliau lebih mengutamakan pendekatan intelektual dengan memberikan pemahaman tentang Islam melalui wacana intelektual dan diskusi yang cerdas serta kritis dan dapat dinalar oleh akal. Jalur dakwah yang ditempuh Sunan Ampel berhasil menciptakan harmoni antara ulama dan umara, antara akar rumput dan kalangan pemerintah. Beliau tidak pernah menggunakan alat kekuasaan sebagai kendaraan dakwahnya. Maka tidak berlebihan jika beliau mendapat prototipe sebagai wali sejati atau kekasih Allah di dunia. Adapun ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah Moh Limo. Moh yang berarti tidak mau dan limo berarti perkara lima. Jadi Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perkara tercela, yaitu moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau minum arak atau mabuk-mabukan, moh maling atau tidak mau mencuri, moh madat atau tidak mau menghisap candu, ganja, dan lain-lain, moh madon atau tidak mau berzina dengan perempuan yang bukan istrinya. Hasil didikan Raden Rahmat membuat Prabu Brawijaya sangat senang saat itu. Prabu Brawijaya tidak marah dan telah menganggap agama Islam sebagai ajaran dengan budi pekerti yang mulia. Akan tetapi beliau tidak mau diajak memeluk Islam, dikarenakan ia ingin menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Sunan Ampel diperbolehkan untuk mensyiarkan Islam di wilayah Surabaya.
bahkan seluruh wilayah Majapahit dengan catatan tidak boleh ada paksaan kepada rakyat untuk memeluk Islam. Nah, itulah sedikitnya mengenai kisah Sunan Ampel. Sampai jumpa dan saksikan video-video kami yang lainnya, serta gerakan jari jempol Anda untuk komen, like, dan subscribe. Karena jika kalian melakukannya akan menambah pahala lebih di bulan yang penuh rahmat ini. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.